teman-teman, kembali lagi bersama saya Siva Nur Latifa di acara wawancara MK Jurnalistik. Banyak Pada kesempatan kali ini saya bersama mahasiswa Kuningan yang memiliki segudang prestasi non-akademik, yaitu sebagai Duta Bela Negara, Duta Budaya, dan Duta Anti Bullying. Nah, kita tanya-tanya langsung nih sama Kakak Riki Lesmana. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara hari ini. Nah Kak, sebelumnya kita mau tanya nih, apakah benar Kakak sebagai Duta Bela Negara, Duta Budaya, dan juga Duta Anti Bullying? Iya, betul. Masya Allah. Nah Kak, pada kesempatan kali ini Siva mau menyoroti salah satu dari ketiganya, yaitu Duta Anti Bullying. Kenapa? Karena bullying ini hari ini tuh sangat sedang marak dibicarakan. Nah, bullying tersebut kan kadang kita juga nggak sadar, nggak ngeh bahwa kita sudah melakukan hal tersebut. Jadi diharapkan Kakak sebagai Duta Anti Bullying dapat memberikan wawasan dan saran kepada kita semua untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Nah, untuk pertama nih Kak, mungkin dari teman-teman nih kan ada yang udah tahu, ada yang belum tahu mengenai apa sih bullying tersebut. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama yaitu apa sih bullying dan mengapa bullying itu begitu marak di masyarakat? Nah, jika kita berbicara tentang bullying, sebenarnya banyak sekali definisi terkait bullying ini. Namun dari beberapa definisi yang dapat Riki rangkum, bahwasanya kita dapat mengartikan bahwa bullying ini merupakan suatu tindakan kekerasan berbentuk fisik maupun psikologis. Mengapa Riki katakan demikian? Karena banyak kasus diantaranya ataupun bullying yang sekarang sedang marak di Indonesia ini banyak menyerang tentang fisik korban, kemudian psikologis korban, yang mana jika kita tilik lebih dalam bahwasanya bullying ini dibagi beberapa jenisnya. Yang pertama ada bullying berbentuk verbal, kemudian ada bullying berbentuk fisik, ada juga bullying berbentuk sosial, tekanan sosial, dan yang paling marak di Indonesia sendiri ini yang menurut Riki rutin terjadi, hampir masyarakat Indonesia ini melakukan tindakan bullying yang berbentuk cyberbullying seperti itu. Kemudian mengapa di Indonesia ini terjadi ataupun marak terjadinya kasus bullying ini? Yang pertama bahwasanya masyarakat Indonesia ini kurang sadar bahwa segala tindakan ataupun itu baik omongan dan lain sebagainya, terkadang secara tidak sadar kita melakukan tindakan bullying, menyakiti hati orang lain. Bahkan di sosial media ini banyak sekali kasus yang mengatakan ataupun yang mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia ini mayoritas bahwasanya netizennya sangat galak-galak ya teh. Bahwasanya di sana dikatakan bahwa kasus bullying sangat marak di cyberbullying ataupun di internet seperti itu. Kemudian juga dari tadi kurangnya kesadaran, kemudian juga kurangnya mungkin tindak dari kasus bullying ini, tindakan dari entah pemerintah ataupun lokasi terjadinya bullying seperti itu deh. Nah Kak, sebagai Duta Anti Bullying, apa sih yang Kakak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, kebetulan kita tilik lebih jauh ya bahwasanya di Kabupaten Kuningan sendiri, Duta Anti Bullying ini merupakan terobosan terbaru. Mengapa adanya Duta Anti Bullying ini? Salah satunya untuk mencegah bullying yang ada di masyarakat Kabupaten Kuningan sendiri. Langkah yang bisa kita lakukan sederhananya, kita bisa membuat konten terkait tindakan kekerasan ataupun bentuk bullying contohnya. Kemudian kita juga dapat mengedukasi ke masyarakat, khususnya untuk anak-anak sekolah, baik itu dari tingkat SD ataupun PAUD sebelumnya sampai dengan yang ada di universitas ataupun perkuliahan. Dari langkah-langkah seperti tadi itu kan sederhana ya teh. Itu ternyata langkah-langkah seperti itu dapat menyadarkan secara tidak langsung, dapat menyadarkan masyarakat khususnya anak-anak yang berada di lingkungan pendidikan. Mengapa demikian? Karena dapat kita lihat bahwasanya kasus bullying ini sangat riskan berada di lingkungan pendidikan, yang mana lingkungan pendidikan ini seharusnya membentuk karakter siswanya, malah menurunkan ataupun membuat siswanya drop di lingkungan pendidikan seperti itu deh. Baik Kak, adakah nih Kak pesan untuk ajakan stop bullying?
Untuk pesannya kepada semua, khususnya anak-anak ataupun para remaja yang masih melakukan tindakan bullying, ingat bahwasanya segala bentuk tindakan, baik itu kita mengejek teman ataupun memukul, itu merupakan salah satu tindakan bullying. Oleh karena itu, kita harus mengatakan bahwa stop bullying, dan kemudian kita juga harus sadar bahwasanya kita belum tentu baik terhadap korban yang kita bully, ataupun kita belum tahu entah kedepannya mereka yang dibully sama kita itu menjadi orang yang luar biasa ataupun memberikan efek yang memberikan motivasi terhadap kita. Kemudian karena Indonesia sendiri merupakan negara hukum gitu ya, kita juga harus menyadari bahwasanya setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam kasus bullying ini tentunya akan dilakukan proses hukum di Indonesia sendiri. Seperti itu Teh. Baik, apakah kakak memiliki saran khusus bagi orang tua dan pengajar untuk memerangi masalah bullying tersebut? Tentu ada peran tersendiri ya untuk orang tua. Kita akan menyorotnya dari segi orang tua. Mengapa demikian? Karena peran orang tua ini sangat penting dalam pertumbuhan dan juga perkembangan anaknya. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang tua yang memberikan tekanan secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa kamu ini harus seperti A, kamu harus menjadi B, dan lain sebagainya. Ini secara tidak langsung memberikan tekanan batin untuk orangnya, dan ini merupakan salah satu tindakan mungkin bullying dalam bentuknya psikologis ataupun ke batinnya. Kemudian untuk guru sendiri, karena memang bullying ini terjadinya di lingkungan pendidikan, tentu guru harus menjadi orang tua di lingkungan pendidikan. Mereka harus memberikan kemudian motivasi dan lain sebagainya. Kemudian Ricky juga akan menyoroti salah satu kasus yang ada di lingkungan pesantren. Seharusnya peran guru ataupun di sana pengelola pesantren menjadi orang pertama yang menghadang kasus bullying ini. Akan tetapi mereka ini menutupi kasus bullyingnya. Seharusnya mereka ini harus memiliki tindakan yang memang dapat memberikan efek jerah kepada pelakunya. Seperti itu Teh. Lalu bagi kita nih, masyarakat itu dalam memerangi masalah ini tuh bagaimana gitu? Tentu dari masyarakat sendiri kita harus memiliki kesadaran, kemudian rasa empati yang mendalam juga kepada para korban. Mengapa demikian? Karena kebanyakan korban yang terkena bullying ini, mereka ini takut untuk menceritakan. Mereka tidak memiliki teman untuk saling sharing. Oleh karena itu nanti ketika Sipa ataupun Ricky sendiri ketika berada di lingkungan masyarakat, khususnya kita yang berada di lingkungan pendidikan, harus senantiasa memperhatikan teman-teman yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga harus berani bertindak keras untuk para pelaku yang melakukan tindak bullying. Karena mengapa? Karena kebanyakan para pelaku ini melakukan bullying ini, mereka menganggap bahwa kasus bullying ini sepele. Kemudian tindakan dari pemerintahnya juga tidak ada. Artinya mereka dengan kekuasaan yang tinggi dapat melakukan tindakan bullying terhadap seseorang yang lemah, entah itu lemah dari bentuk psikologis ataupun fisiknya. Kemudian juga tentu di dalam kasus bullying ini kita juga memeranginya sama halnya ke narkoba. Kita dapat mengatakan bahwa ke bullying ini stop bullying, karena banyak dari kasus bullying ini menimbulkan akibat yang luar biasa, entah itu nanti jangka panjang ataupun jangka pendek untuk korban bullying itu. Seperti itu Teh. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dapat bersama-sama menciptakan keadaan yang lebih aman dan harmonis. Stop bullying.